Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Martin, asal dari Bima, NTB, kuliah di Institut Teknologi Nasional Malang, jurusan arsitektur. Penjelasan atau sejarah singkat Gereja Immanuel. Gereja Immanuel didirikan tanggal 31 Oktober 1861 dan ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya Kota Malang. Bangunan Gereja Immanuel berdiri 2 lantai dengan luas tanah 1.375 meter persegi. Lantai 1 terdapat 3 ruangan, yaitu ruangan peribadatan, ruangan perpustakaan, dan ruangan konsistori. Lantai kedua terdapat ruangan serbaguna untuk kegiatan kesekretariatan gereja. Identifikasi: bangunan menjulang tinggi dan memiliki kesan agung. Terdapat menara pada bangunan. Terdapat seni kaca patri (Clerestory). Bangunan ini memiliki arsitektural neogotik. Untuk melakukan renovasi terhadap gereja ini dibutuhkan izin dari pemerintah Kota Malang. Karena GPIB Immanuel termasuk salah satu cagar budaya yang dilindungi, tidak mengherankan jika arsitektur bagian dalam dan luar gereja ini masih sama seperti gereja-gereja umat Kristiani pada zaman penjajahan Belanda dahulu. Di dalamnya hanya ada tempat duduk jemaat dan mimbar saja. Gereja ini telah mengalami beberapa kali renovasi, diantaranya pada tahun 1912 dan 2005 silam. Hai, perkenalkan nama saya Dimas Sohi Safi'i, NIM saya 2022069. Saya berasal dari Prodi Arsitektur Institut Teknologi Nasional Malang. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjadikan bangunan Masjid Tibanturan ini sebagai studi kasus saya pada mata kuliah pengantar arsitektur. Masjid Tiban ini merupakan kompleks pondok pesantren, dibangun di atas lahan seluas sekitar 4 hektar. Pertama kali dibangun pada tahun 1976 oleh Romo Kiai Ahmad. Masjid ini terletak di dekat tempat tinggal saya, yaitu di Desa Sananrejo, Turen, Malang, Jawa Timur. Firmitas adalah kekokohan. Firmitas sering disebut juga durabilitas, artinya ketahanan sebuah bangunan dalam memengaruhi waktu. Dengan kata lain, sebuah bangunan dikatakan memenuhi unsur firmitas dengan baik jika ia dapat berdiri dengan baik dan tahan untuk dapat berdiri dengan baik dalam jangka waktu yang cukup lama, sesuai kebutuhan awal dibuatnya bangunan tersebut. Firmitas adalah ketahanan fisik sebuah bangunan. Yang paling menonjol dalam firmitas adalah kekuatan bangunan, sehingga bangunan tersebut aman untuk digunakan. Masjid ini memang memiliki banyak menara. Dari saya kecil hingga saat ini masih dalam proses pembangunan. Memang terlihat kokoh dari dulu dan terdapat sekitar 200 ruangan pada masjid ini. Terdapat juga jembatan yang membentuk panjang dari lantai 2 hingga ke pusat perbelanjaan. Temboknya tebal menjulang dari lantai 1 sampai lantai 10. Selanjutnya adalah utilitas. Jika memasuki salah satu ruangan, maka ruangan tersebut akan terhubung oleh satu pintu sehingga bisa masuk ruangan yang lain. Tiap ruangan mempunyai desain yang berbeda-beda dengan dominasi desain kaligrafi. Bangunan utama, pondok dan masjid tersebut terdiri dari 10 lantai. Lantai 1 hingga lantai 4 digunakan tempat kegiatan para santri. Lantai 6 seperti ruangan keluarga. Sedangkan lantai 5, 7, 8 terdapat toko-toko kecil yang dikelola para santri wanita. Di sana, aneka makanan ringan dijual dengan harga terjangkau. Selain itu, ada juga cindera mata, pakaian berupa sarung, sajadah, jilbab, hingga tasbih. Aspek keindahan adalah hal yang diketengahkan oleh fungsi venustas sebuah bangunan. Sebuah bangunan dapat dikatakan sebagai bangunan yang baik jika indah dan mempunyai nilai estetika yang baik. Venustas adalah tentang bagaimana cara meramu bentuk, warna, proporsi, skala, komposisi, tekstur, dan wujud sebuah bangunan menjadi suatu yang indah dan enak dilihat. Arsitektur bangunan utama begitu mengagumkan dengan perpaduan gaya arsitektur Arab, India, Tiongkok, Nusantara, dan modern. Kubah-kubah napak anggun, dengan sentuhan kaligrafi berwarna cerah, biru muda, dan emas.
Ornamen-ornamen etnik khas Timur Tengah juga nampak menghiasi dinding di berbagai ruangan dan koridor bangunan. Demikian untuk studi kasus saya pada bangunan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Alfie Octavia Aliza, NIM saya 2022080 dari jurusan Arsitektur ITN Malang. Kali ini saya akan menjadikan Gereja Katedral Santa Perawan Maria Gunung Karmel sebagai studi kasus saya di mata kuliah pengantar arsitektur. Gereja Katedral Santa Perawan Maria atau yang sering disebut Gereja Ijen oleh masyarakat sekitar adalah salah satu gereja Katolik di Kota Malang. Bangunan yang dibangun pada tanggal 11 Februari 1934 dan diresmikan pada tanggal 28 Oktober 1934 dengan nama Theresia Kerk atau Gereja Santa Theresia ini didesain oleh arsitek Belanda bernama Richard N. Estorci. Kemudian, Richard mempercayakan pembangunan gereja ini kepada N.V. Bouwondik Boreau Sinten and Lozada. Gereja Ijen ini merupakan gereja yang memiliki gaya arsitektural neogotik khas Eropa. Gereja Ijen berukuran cukup besar dengan ketinggian ruang yang sangat mengagumkan. Gereja ini kokoh dengan pengaruh material modern yang digunakan yaitu baja. Dasar denah bangunan ini berbentuk salik, sama seperti gereja katedral pada umumnya. Gereja Ijen memiliki dua menara yang menjulang tinggi sehingga memberikan kesan agung pada bangunan. Rose window yang melambangkan firman Tuhan secara arsitektural digunakan sebagai jalan masuknya cahaya dan estetika. Terdapat juga clerestory atau seni kaca patri pada dinding bangunan. Demikian studi kasus dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Faiz Pratama, NIM 2022005 akan menjelaskan tentang identifikasi arsitektural bangunan studi kasus Gereja Hati Kudus Yesus. Arsitektur bangunan gereja menunjukkan ciri khas bangunan masa pertengahan abad 19. Dari gaya gotiknya, bangunan ini sepertinya terinspirasi dari salah seorang arsitek Belanda yang sangat dikenal pada masanya, yaitu Dr. PhD Cuypers 1827 sampai 1921. Gereja Hati Kudus Yesus di Jalan Kayu Tangan atau Basuki Rahmat ini bangunan pada tahun 1905. Arsitekturnya adalah Marius J. Hulswit. Identifikasi bangunan menjulang tinggi dan memiliki kesan agung. Terdapat menara pada bangunan. Kedua, terdapat seni kaca patri atau clerestory. Ketiga, terdapat rose window. Bangunan ini memiliki arsitektural gotik. Gereja Katolik tertua di Kota Malang ini didirikan pada 1905 sebagai penanda kota dengan dua menaranya yang menjulang setinggi 33 meter. Keberadabannya di Jalan Kayu Tangan dan sekarang menjadi Jalan Basuki Rahmat membuatnya juga disebut Gereja Kayu Tangan. Pemerintah Kota Malang menetapkan Gereja Hati Kudus Yesus sebagai salah satu benda cagar budaya di antara 32 benda yang lain. Keberadabannya memiliki peran penting dalam perkembangan Kota Malang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.